Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat pengawas SMK Negeri Bantar, yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Negeri Bantar, yang kami hormati para Kepala Pondok SMK Negeri Bantar, yang kami hormati para wakasih SMK Negeri Bantar, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri Bantar. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat kuasanya kita dapat berkumpul pada acara sosialisasi dan pembelaan PMM Kepala Sekolah SMK Negeri Bantar. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para kerabatnya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Amin. Bapak Ibu, sebelum memulai acara, marilah kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan dan presentasi Kepala Sekolah SMK Negeri Bantar kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Agustiadi MSI, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiburan ada Bu. Ini fotonya layar lah. Kan presentasi. Ketinggalan presentasi. Paling itu paling itu. Yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina, alhamdulillah hari ini hadir rangka penilaian PMM Platform Merdeka Mengajar, penilaian kinerja guru, kepala sekolah dalam melaksanakan implementasi PMM. Dan teman-teman dari kelompok belajar yang kemarin dibentuk ya, kemarin dibentuk bersama dengan dari BGGP Bandung. Selama 2 hari ya, sudah bikin program kerja ya, tinggal nanti direalisasikan. Kaitan dengan pembiayaannya nanti dikonsultasikan, nanti buat ini bagaimana dengan provinsi, bisa dibayar bos enggak? Kadang-kadang hoyong-hoyong, tetapi ketika sudah dibiayai menjadi temuan, Pak. Kadang-kadang belum mau kembalikan ke negara. Nah itu repot. Tak lupa sholawat dan salam kepada saudara baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, tadinya, seluruhnya dari awal hingga akhir zaman. Amin. Bapak Pengawas dan teman-teman sekalian, kegiatan penilaian kerja itu sudah bagian dari sistem manajemen PMM ya, yang tidak boleh tidak harus sebuah sistem harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, tentunya sistem itu tidak akan berjalan, atau dengan bahasa manajemen akan mengarah pada kehancuran kalau sebuah sistem ada sesuatu yang tidak dilaksanakan. Dalam kaitannya dengan peningkatan mutu juga ini. Jadi kehadiran pengawas ini memang selain beliau membawa kewajiban, juga dia sebuah kebutuhan dalam sebuah sistem manajemen. Sehingga kita harus siap-siap nanti barangkali ada hal-hal yang harus diperbaiki, baik sekarang maupun nanti untuk perencanaan yang akan datang. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan tentang perjalanan manajemen perubahan ya, dari kondisi awal tahun 2022 sampai 2024 terakhir ya.
2024 itu juga. Saya kontraknya sampai 2023. Jadi saya sampai 2024 kontrak dengan kementerian itu bahwa saya itu boleh dipindahkan kan? Kalau tidak, aku tidak boleh dipindahkan. Harus sampai tuntas program ini. Jadi kondisi awal seperti apa? Pembaruannya Pak. Dulu kondisi awal saya sini langkah awal itu adalah mengetahui medan dulu, kondisi di dalam itu seperti apa. Jadi mengawali hari kesini itu adalah saya mencari mitra untuk membangun perubahan di SMK Bandar Lampung. Jadi saya analisa siapa sosok personalnya seperti apa. Ternyata ada Gus Kamto di sini, ada Pak Bibi, ada yang lainnya terbentuk sebuah teamwork ya untuk melakukan perubahan. Perubahan itu yang perawat itu adalah perubahan sosial emosional ya. Yang pertama saya membangun silaturahmi yang gitu ya. Baru kesini kan kita itu merancang perubahan di bidang-bidang yang lain. Dari sisi akademik, ya fokusnya di sisi akademik ya Pak. Fokusnya di sisi akademik dari mulai sinkronisasi kurikulum, persiapan administrasi TEPA dulu, pembentukan TEPA, ya ada beberapa TEPA yang dibentuk. Tapi yang memenuhi syarat TEPA itu baru AP yang MOU dengan itu ya betul. Yang lain masih dalam proses pembentukan. Kemudian persiapan perangkat kurikulum merdeka, MOU dengan industri, pasangan TEPA, pembiasaan karakter baik. Kemudian 2003 sinkronis kurikulum terus dilanjutkan dengan Mitsubishi karena kita intinya apa PK-nya ngambil PKR. Kenapa memilih PKR? Karena tingkat kesiapan gurunya waktu itu ya yang paling memenuhi PKR dari sisi kompetensi. Kemudian juga sudah MOU dengan Daihatsu pada waktu itu. Sehingga kemarin yang pas layak mengajukan SMKPK itu jurusan PKR. Kemudian pembentukan TEPA, agen pos, dropship, PKR, PSM. Ya, TEPA itu memang yang menjadi ciri khas model pembelajaran di SMK. Penataan tempat akhir sekolah, MOU dengan industri pasangan, persiapan sinkronisasi dan administrasi TEPA. 2004 masih melanjutkan dengan kurikulum 3 jurusan. Jadi yang dijadikan pilot project itu TKR menjadi contoh untuk model pengembangan kurikulumnya itu. Sinkronisasi dengan 3 jurusan, 2004 dikembangkan tahun sekarang itu tambah 3 jurusan, jurusan TKJ, Pelin dengan farmasi ya? Dengan apa? Ya 3 jurusan, kemudian pelaksanaan kurikulum mereka untuk seluruh tingkatan, penataan fasilitas TEPA dan lingkungan sekolah, persiapan penataan unit layanan usaha sekolah, penguatan pembentukan karakter siswa. Kemudian ini tuh tahun 2025 ya Pak Anak ya. Sinkronisasi kurikulum pada 3 jurusan, pembentukan TEPA pada jurusan yang belum melakukan TEPA, optimalisasi pelaksanaan kurikulum merdeka, penataan fasilitas TEPA dan lingkungan sekolah, persiapan dokumen BLUT untuk penerbitan SKBLUT, pembentukan kelas industri pada jurusan yang sudah siap, kemudian penguatan pembentukan karakter siswa tahun 2025. Dan ini mungkin menjadi bahan untuk perencanaan pembiayaan yang ke depan. Tidak ada lagi dana dari pemerintah, dari program, Pak. Sehingga kami harus dengan menggunakan kekuatan anggaran yang ada untuk tahun 2025. Kemudian secara
de facto secara konkret atau secara ini sebelum dilaksanakan sinkronisasi kurikulum sudah melakukan kurikulum dengan 2 industri. Nah, tercapaian sampai tahun ini meningkat menjadi 4 industri. Jadi tahun kemarin baru PKR dengan PBSM ini, gitu. Sekarang 4 dan tahun depan jadi 6 gitu, jadi 6. Kemudian magang guru, 2 guru kejuruan sudah melakukan magang industri sebelumnya. Sekarang magang guru menjadi 14 guru kejuruan sudah melakukan magang industri. Kemudian guru sertifikasi industri dari 10 guru yang sudah memiliki sertifikat kompetensi. Sekarang guru sertifikasi industri 20 guru memiliki sertifikat kompetensi. Kemudian teaching factory 0, konsentrasi kalian sudah melakukan yang sudah melakukan TEPA. Sekarang 4 konsentrasi kalian sudah melakukan TEPA. Kerjasama industri yang sebelumnya memiliki 22 kompetensi sekarang menjadi 40 kompetensi. Itu barangkali perubahan-perubahan atau peningkatan-peningkatan yang sudah tercapai secara real ya Pak. Nanti pembuktiannya bisa dicek ya. Dan mungkin ini jelas tentang perubahan ya Pak Dana, tentang perubahan-perubahan yang sudah dilaksanakan di SMA ini. Boleh. Mata muncul. Ya. Enggak muncul di SMK adalah SMK negeri 2004 yang berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, memiliki 6 program keahlian dan 7 konsentrasi keahlian dengan jumlah murid 2.174 sampai 21 guru dan 75 karyawan. SMK Bantar Kalong adalah penerima program SMKPK tahun 2022 untuk konsentrasi keahlian teknik kendaraan ringan. Pelaksanaan program SMKPK di SMKN Bantar Kalong selama 3 tahun sampai dengan 2024 meliputi penguatan proses pembelajaran melalui kurikulum merdeka, penguatan pembelajaran berbasis industri dengan melaksanakan sinkronisasi kurikulum, terutama dari industri, peningkatan kerjasama dengan industri, magang guru, implementasi teaching factory, job fair, dan lain-lain. Perjalanan program SMKPK SMKN Bantar Kalong adalah sebagai berikut. 1. Sebelum SMKN Bantar Kalong mendapat program SMKPK, sudah dilaksanakan sinkronisasi kurikulum 2 konsentrasi keahlian. Setelah SMKPK, ada 4 konsentrasi keahlian yang sudah melaksanakan sinkronisasi kurikulum. 2. Sebelumnya kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013. Setelah mendapat SMKPK menjadi kurikulum merdeka. 3. Awalnya belum ada konsentrasi keahlian yang belum melaksanakan teaching factory. Setelah mendapatkan SMKPK 60%, konsentrasi keahlian melaksanakan teaching factory dan sudah ada transaksi atau omset lebih dari 1 miliar rupiah. 4. Jumlah industri yang melaksanakan MOU dengan pihak sekolah sebanyak 22 mitra industri, kini setelah mendapatkan SMKPK melaksanakan MOU sebanyak 40 industri. 5. Jumlah guru yang melaksanakan magang 2 orang, kini 14 orang yang sudah melaksanakan magang. 6. Jumlah guru yang sudah bersertifikat industri sebanyak 10 orang setelah mendapatkan SMKPK menjadi 20 guru yang bersertifikat industri. Dan terakhir, 7. Capaian pendidikan sebelum SMKPK, kemampuan literasi dan numerasi masih di bawah kompetensi. Namun setelah SMKPK kemampuan literasi sedang menuju baik, kemampuan numerasi baik. Program SMKPK di SMKN Bantar Kalong memiliki manfaat secara langsung
pada peningkatan kualitas pembelajaran yang berimbas pada peningkatan kualitas lulusan sesuai dengan visi dan misi SMKN Bantar Kalong. Itu sekilas tentang video tentang perjalanan SMK Bantar Kalong. Kemudian tambahan lain untuk rapor pendidikan, dan kita ada kekurangan di literasi, khususnya minat baca, ya Pak. Kemudian tahun depan sudah diprogramkan mungkin dengan Pak Iwan karena nanti mungkin dukungan di komite. Jadi kita membuat ruang-ruang baca, karena kita punya perpustakaan di pojok dan tidak ada ruang baca. Mungkin pojok-pojok literasi nanti di sebelah sini, dan kemudian juga buku-buku yang disukai anak, buku-buku fiksi. Nah, tahun depan itu Pak Dana ya, untuk buku-buku nanti siapa. Kemudian juga yang kedua yang masih harus ditingkatkan di level pendidikan itu adalah walaupun naik ya, tapi belum maksimal, yaitu tentang kualitas pembelajaran tadi ya. Pembelajaran masih di 60%, terutama di ini di metode. Berarti di sana ada variasi metode atau kesesuaian metode dengan bahan ajar. Kalau metodenya yakin sudah dikuasai, tapi ketika kesesuaian antara metode dengan bahan yang kita ajarkan. Kemudian secara psikologi ya kan tadi, secara psikologi yang udah masalah manajemen kelas. Nah, berarti itu menjadi bahan IHT nanti ke depan diprogramkan di tahun 2025. Kemudian sebagai informasi terakhir, hasil research study yang diisi sekitar 93% yang mengisi, 6,5% belum mengisi. Dan itu informasi terakhir. Yang bekerja 60% bagus. Kemudian yang wira swasta 20%. Kemudian yang melanjutkan 10%. Dan 3,5% belum bekerja atau masih dalam proses tingkat, yang sekarang yang 11 yang cara ke Jepang. Kemudian 7,5%, 6,5% belum mengisi. Barangkali Pak Pengawas, informasi dari kami, kinerja kami dan teman-teman guru, para kaprok ya. Tentunya kami atas nama pribadi berterima kasih, sama pimpinan juga berterima kasih atas kerjasama dan kolaborasinya ya. Sehingga kegiatan pelayanan pembelajaran di SMK Bantar Kalong ini bisa step by step meningkat, walaupun saya yakin kita merasa belum puas ya bagus ya. 2005 kita pacu lagi dengan menutupi atau menambah atau melengkapi kekurangan-kekurangan kita yang tentunya terus harus ditingkatkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, demikian sambutan dan presentasi dari Bapak Kepala Sekolah. Kita ke acara selanjutnya, yakni tanggapan dari Bapak Pengawas. Kepada yang terhormat Bapak Maftuh SSM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya masih bisa sempat datang ke SMK Bantar Kalong dalam rangka ini tugas akhir karena sudah bulan November ya. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui bahwa penilaian di PMM ada 2 semester pertama dan semester kedua. Yang semester pertama kemarin sudah selesai, tinggal sekarang menyelesaikan semester kedua, dan nanti walaupun ini terlambat apa-apanya daripada
karena suka teh moal teraskeun bagus. Suka teh moal teraskeun karena PMF-nya. Efek teh tanggal 31 Oktober muncul surat edaran bahwa PMM kedah diteraskeun. Ya. Jadi ini adalah dasarnya tanggal 31 Oktober ada surat edaran bahwa penilaian kepala sekolah melalui PMM kedah diteraskeun. Mungkin dari saya sudah di-share ke grup kepala sekolah ya. Oleh karena itu, jika kepala sekolah menilai Bapak Ibu guru, wayahna Bapak Ibu guru kedah ngajengkeun ya. Anu semester kedua ya tadi diganti karena periodenya periode Juli sampai Desember 2024. Oleh karena itu, walaupun terlambat nggak apa-apa, yang penting masih ada waktu kurang lebih 7 minggu, 7 mingguan kan, insya Allah selesai lah. Karena yang penting Bapak Ibu siap, karena ini adalah resiko dari sekolah negeri. Bapak Ibu, tema yang diusung dalam presentasi kali ini yaitu masalah praktik baik kepala sekolah. Mungkin tadi dicontohkan dari tahun 2022 sampai 2025 ya. Alhamdulillah berarti SMK yang Petakalong sudah mengalami banyak yang menambah, banyak yang bertambah, banyak yang sudah diselesaikan dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman sekarang. Oleh karena itu, mudah-mudahan kelihatannya tahun keempat ini adalah tahun berbagi. Jadi wayana Bapak Ibu tahun keempat mah bisi ada tugas lain ya Gus. Karena sekolah PK maka harus berbagi dengan sekolah yang lain. Seperti di SMA matosnya SMA. Oleh karena itu tingkat manapun sekolah manapun yang nanti jadi sekolah sasaran misalnya ya sekolah sasaran yang ingin dibina oleh kita harus siap. Cara buatin kurikulum beda, ulah mikir kadinya ya. Kita mah sekolah negeri ya. Jadi apapun harus siap. Jadi misalnya berbagi tentang kurikulum merdeka, ya kan tahun keempat sudah target SMKPK seperti itu ya. Oleh karena itu mungkin Bapak Ibu sudah menyiapkan berbagai hal yang menyangkut penyelenggaraan SMKPK dari mulai awal sampai tahun terakhir ketiga. Mudah-mudahan membawa berkah untuk kemajuan SMK Petakalong. Kemudian dari perkembangan yang tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah, berarti ayah tapaknya, ayah hasilnya. Tinggal tahun 2005 menyelesaikan bisi Pak Agus pindah paham ya. Karena bobo kepala sekolah pindah. Karena ada pengawas baru sekarang pindah dari Garut ke Tasik, di Tasik ke Garut. Jadi kemarin tanggal 1 Novembernya muncul SK, bukan SK, surat tugas baru dari provinsi mengenai perpindahan tugas para pengawas dari berbagai daerah ke daerah yang lain, tapi kebanyakan yang pindah ke daerahnya lemburna masing-masing. Jadi dari Garut ke Tasik, tapi dari daerah lain juga yang seperti itu. Jadi alhamdulillah berarti bertambah juga keluarga kita. Cuma informasi bahwa di KCD 12 yang pindah itu ada 3 ya. Yaitu dari pengawas SLB pindah di kurang Garut, diganti dari kurang Garut gitu. Jadi itu nggak masalah ya. Jadi kurang Garut dua anak, nuhiji kan gede gantian. Nuka dua
Pak Dede Johari tahunya, itu pindah ke Garut dan diganti oleh Pak Ihsan di Garut kasihkan. Kemudian Pak Agus Supriyatna yang dari Cirebon pindah ke Cirebon pindah ke Lembur. Oleh karena itu mungkin nanti Januari apakah masih saya atau bukan ya, yang penting siapapun pengawasnya yang penting mah terima udah, sama tugas si pemerintah yang tidak bisa ditawar-tawar. Nah dikosrok, jadi nanti misalnya ada sekian pengawas dikosrok deh ini. Jadi saya kesini dikocolokan ya, kocolokan. Jadi udah dana pandangnya, udah enak dipandangnya, guys akrab dipandang, tiba-tiba pindah. Dan itu mah kocolokan ya. Jadi bukan berdasarkan keinginan permintaan kami, tapi dari hasil voting kocolokan. Jadi dikelompokkan sekolahnya, kemudian diberi nomor, kemudian diberi dengan Google kocoloknya. Jadi nomor sekian ke Google arisan. Kan itu, bahkan kan itu. Tapi kenyataannya yang kemarin bahwa ada sedikit protes, yaitu jauh ting ngumpul nah. Jadi lamun di Putar Kalong hiji jeung mulai ya ujung Gambir kan jauh ting karunya. Oleh karena itu mengelompokkan yang tahun 2005, 2025 kelihatannya lebih disesuaikan lagi. Oleh karena itu mohon maaf jika nanti harus berpisah juga. Gak apa-apa. Kemudian sebelum menyelesaikan tugas-tugas di PMM, jadi pertama Bapak dan Ibu silakan mengajukan penilaian kepada kepala sekolah seperti yang tadi dicontohkan. Kepala sekolah mengajukan kepada saya. Jadi sudah masuk ke saya tanggal sekarang, tanggal 12 November 2025, mumpung masih ada waktu sampai dengan 31 Desember, kita selesaikan sebelum 31 Desember, karena bisa ya naonnya. Tema yang diusung ya tadi sudah disampaikan, intinya adalah SMK Putar Kalong banyak mengalami perubahan dari yang kecil menjadi lebih besar, dari yang angka kecil menjadi angka lebih besar, sehingga tinggal diteruskan pada tahun berikutnya. Jadi yang belum tercapai mudah-mudahan tahun 2025, 2025, 2026 masih ada waktu sehingga selesaikan dan merata semua versi kalian. Oleh karena itu mohon maklum, jadi hari ini jadwalnya jadwal observasi kinerja kepala sekolah yang dinilai oleh pengawasnya. Tapi mungkin walaupun sudah masuk saya hari ini membuat saya nilai, tentu mungkin besok ya, karena tanggalnya mesti sampai hari ini di observasi mengajukan langsung tanggalnya kami ya. Oleh karena itu mohon maaf jika penilaian saya mungkin ditunda besok. Tapi yang Bapak Ibu silakan mengajukan sehingga nanti kepala sekolah bisa menilai Bapak dan Ibu. Teknisnya karena ini ratusan gurunya, jadi kelihatannya seperti SK observasi di supervisinya. Jadi kelihatannya nanti kepala sekolah membuat SK tentang jadwal dan penugasan observasi dibagi-bagi sehingga selesai dengan cepat, daripada punya lira ke ratusan, punya lira kira selesai nantinya. Oleh karena itu, karena aplikasi nangan hiji, berarti boleh digunakan aplikasi baik. Nah berarti tadi disampaikan ya tadi mah 10
misalnya ya, akhirnya jadi 20 ya. Terus meningkatnya, kemudian ke tahun 2025 mas selesai seluruhnya. Meskipun demikian, kemampuan literasi adalah indikator pencapaian terendah. Berarti literasi yang terendah disebabkan oleh rendahnya kompetensi membaca teks sastra. Contohnya untuk yang dibenahi adalah melalui peningkatan kompetensi guru dalam kebijakan menunjang kompetensi membaca teks sastra. Berarti yang masih rendah adalah literasi. Kemudian kalau dilihat dari warnanya, ini tidak ada yang merahnya. Tidak ada yang merah. Cuma kalau ditutup terus berarti sudah menguning dan sudah menghijau dari segi pencapaian global. Namun masih ada yang capaiannya di bawah 60, masih ada ya. Yaitu masalah literasi tanya, literasi dan kualitas pembelajaran masih menguning. Oleh karena itu, maka yang tadi disampaikan adalah mengenai kualitas pembelajaran yang perlu diperbaiki di Bapak dan Ibu. Kemudian kalau melihat ini capaiannya di rapor itu downloadnya mana Pak? Jadi download yang hari ini unduh ya, unduh. Ya, nanti panduan, kemudian laporan. Nah, literasi itu sudah mencapai 62, berarti sudah bagus. Tapi turun dari tahun 2022, turun 13. Jadi sudah baik, cuma turun ya. Terus ke anak. Terus yang turun atau turun? Frekuensi membaca teks sastra ya. Masih merah. Jadi walaupun pokok nama atau kuning atau hijau, tapi ada yang menurun, ada yang naik, itu wajar ya. Karena tidak mungkin seluruh akses, seluruh dokumen bisa selesaikan dengan angka naik terus. Mungkin ada yang sedang turun, ada yang sedang stabil. Terus Pak, numerasi tadi baiknya, tadi baik berarti saya beruman berarti terus kanan, terus betul arenjo karakter. Coba Bapak Ibu, sebelah kanan paling kanan itu ada sumber penilaiannya, yaitu dari Asesmen Nasional tahun 2003-nya. Jadi yang tadi numerasi literasi itu dari hasil Asesmen Nasional tahun 2023. Jadi karakter sudah baik, tapi masih turun. Yang bagus adalah minimal 6,00. Kemudian juga kenapa ini ada yang menurun, yaitu beriman, bertakwa, berdoa yang Maha Esa. Ini dari Asesmen Nasional. Bahwa ini muncul karena pernyataan sini ini sumbernya dari Asesmen Nasional yang tahun kemarin tidak muncul ya. Tapi yang terbaru sekarang muncul sumbernya adalah dari Asesmen Nasional terbacanya. Terus kalau udah, kemudian awas ada yang merah gitu, lulusan yang
Coba keluar Pak. Nah, kebanyakan lulusan opat. Penyerapan lulusan SMK sudah baik, sudah 90,54-nya. Kemudian ada yang menurun, yang melanjutkan karena tadi itu 10%-nya, 10% ya, 10%, tapi ini nggak masalahnya, karena SMK ada tenis kamu dengan speednya, berarti ini wajar ada penurunan 0,07. Kemudian lulusan yang bekerja juga masih turun, ya mencapai turun 5,35. Keselarasan dengan dunia kerja itu pendapatan, keselarasan tadi dulu. Keselarasan itu berarti masih perlu perjuangan bagaimana agar lulusan sesuai kerjanya dengan hasilnya. Jadi misalnya otomotif pamat Pak. ini terbaca ya, tapi nggak apa-apa ya daripada nganggur ya. Jadi karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan, nggak apa-apa. Ini dibaca dari hasil tracer sandinya. Jadi lamun ayeuna masih 93%, berarti lamun bisa mah 7% dari selesai kan ya. Masih ada waktu berapa hari lagi? 4 hari lagi. Jadi terakhir adalah tanggal 15 November terserah tadi. Jadi dari terserah tadi diketahui bahwa masih ada yang turun, yaitu keselarasan. Kemudian juga turun pendapatan lulusan yang melanjutkan sambil bekerja. Apa ya? Kemudian lulusan yang melanjutkan sambil bergerak usaha. Tadi kan turunnya yang melanjutkan deh. Jadi karena melanjutkannya turun, maka wajar makin turun. Bukan turun, wajar turun. Yang penting adalah di atas mencapai baik. Kemudian kompetensi lulusan dari terser tadi ini turun. Kenapa besar ini? Jadi dari terser tadi ini terbaca kompetensi lulusan kurang, masih merah ya. Nah, berarti ini PR yang kita perhatikan, yaitu tingkat kompetensi lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi dan kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja tidak memadai. Nah, berarti nanti bagaimana agar lulusan makin baik, makin meningkat. Berarti ini nanti di P5BK-nya ya perlu ditingkatkan di pembelajaran sehingga mudah-mudahan kompetensi lulusan tahun 2024 yang sekarang kemarin makin baik, kemudian ke 2025 terbaca di 2025. Jadi ini yang mengarah ini merupakan perhatian sehingga mudah-mudahan tahun 2025 tidak mencapai penurunan. Jadi yang tahun 2023 anaknya ada yang sedikit menurun, yaitu mencapai penurunan 29,25 dari 6,7. Udah bagus ya. Jadi ini sudah bagus. Tahun 2022 ternyata tahun 2023 turun ya. Sehingga menjadi perhatian dan merah. Kemudian lulusan sertifikat sudah hijau. Kemudian kualitas pembelajaran.
Manajemen kelas turun 0, sedikit nih, tapi sudah bagus. Kalau melihat angkanya sudah bagus nih, kan minimal 6,00 nya. Ini sudah 60, 64, 63, sudah bagus. Dukungan psikologi sudah bagus, tapi menurun dari tahun sebelumnya. Jadi ini dari hasil asesmen nasional yang paling kan itu tahun 2023. Terus naik lagi. Gimana baru ya? Inovatif sudah bagus, cuma turun 0,9, itu wajar ya. Visi misi turun 1,69. Kunaon dia? Terus. Nah, ada yang marah. Psikologis. Kesejahteraan. Ketarnang ajarna. Tidak sejahtera kesejahteraan psikologis kan. Tapi sudah mencapai 60 lebihnya. 77 sudah bagus. Dari nilai ini sudah bagus, cuma nurunnya dari tahun 2022 kan 2023 turun 0, Agus. Nggak apa. Jadi kalau dari segi ini angka-angka ini baiknya sudah bagus. Walaupun ada yang turun itu wajar karena tidak mungkin dapat terus seperti itu ya. Terus naik Pak. Gimana? Setelah Gender turun 0, terus naik. Ini sudah hari hijaunya, sudah baik. Tinggal yang masih kuning tadi kan, yaitu pembelajaran dan literasinya, partisipasi satuan pendidikan. Tapi naik ya, bagus, nilainya bagus. Terus. kurang. Saya anu ngarah namanya. Sumber daya. Jadi masih 19. Ya, berarti ini yang masih merah-merah itu merupakan perhatian, berarti di pembelajaran. Terus Pembelajaran non personil untuk pembelajaran. ya, pembelajaran terus. Tak perlu bawa workshop kan mah di luar. Tahun anggaran bos. Terus saya pada workshop apa? hari kemarin karena Pak Kaca deh. Udah pembukaan. Jadi nilainya sudah bagus, cuma walaupun ada yang turun, tapi turunnya bukan di bawah baiknya. Jadi di atas 6,00. Nilainya oke, terus baik terus sampai selesai. Jadi ini dari asesmen nasional sudah bagus. Coba keluar. Jadi stop. Sumber daya sekolah, SIPRA. Ini dari SIPRA yang paling kan. Nah itu dari Arkas. Nanti Arkasnya kita ditinjau ulang bagaimana meningkatkan kualitas gurunya. Berarti menjadi peterus. Sumber terus asesmen nasional, survei lingkungan belajarnya, Lingjar ini sudah bagus, cuma menjadi nilai plus untuk guru-guru. Jadi ini sumbernya kan dari survei lingkungan belajar terus survei lingkungan belajar
Asemen nasional. Jadi itu yang sumbernya nilai ini dari itu ya. Jadi pertama dari asemen nasional, yang kedua dari sum linear, yang ketiga dari RKS-nya, dan yang keempat dari tracer tadinya yang menjadi perhatian sekarang. Sehingga tadi disampaikan bahwa literasi masih menjadi perhatian ya. Jadi kemudian kalau melihat prioritas, apa? Coba pilih 2,2 seat 2,2 seat. Nah, prioritasnya nyata kemampuan literasinya. Literasi tadi disampaikan masih kuning, itu mencapai 6, sudah bagus, cuma tadi ada sedikit yang masih merah-merah. Literasi terus, literasi tuh. Kemudian kualitas pembelajaran yang kayak dibacanya. Kemudian lamun pojok kabel kan iya perlu dibahas ya. Pojok kabel iya dibahas ya. Karena masalahnya beda. Terus alur penyerapan sudah baik ya. Terus pasti hijau-hijau yang mana kan apa? Pasti hanya literasi. Berarti literasi dan kualitas pembelajaran yang perlu diprioritas di dalam RKT. Metode dan pengelolaan kelas. Ya, berarti inilah yang menjadi prioritas di dalam nanti RKT. Kemudian 3.1 Pak. Berarti kayak anu tadi kurang-kurang dipindahkan tadinya. Sanu ngertos ngerinya PBD. Pada nah. Tahan PBD. PBD teh. Ini kena PIP Pak. Saya orang ngiring diklat ya. Khusus PBD. Ya, jadi itu dipindahkan dari prioritas ke dalam RKT-nya. Jadi di RKT ini ada yang berbiaya, ada yang tanpa biaya. Tapi dimasukkan dan dijadikan bahan pertimbangan di dalam nanti RKAS. Kemudian nanti dari RKT pindahkan ke lembar kerja ARKAS. Pindahkan dari, tapi ini khusus yang mengandung biaya unggul. Hati-hati tadi disampaikan bahwa bisa ada sumber-sumber keuangan yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukan bisi. Berarti wayahna anu non biaya, maksudnya biaya dari dana bos atau GPMU-nya jangan pakai itu. Mungkin menggunakan non misalnya kuota namanya wajarnya dari kuota, dari PMM, dari seminar-seminar online itu berarti non pembiayaan dari ARKAS. Berarti ini yang dimasukkan dalam ARKAS itu adalah yang menjadi sumbernya dari RKT. RKT bersumber dari prioritasnya. Berarti nanti diurutkan mana yang menjadi prioritas, itulah yang menjadi pertimbangan bagaimana masuk ke dalam RKS. Oleh karena itu maka ini tetap merupakan tagihan ini. Saat pada menyelesaikan RKT ini, pada ini. Jadi nanti bisa ditanyakan ke provinsi mana RKT, RKS anu hasil PBD dan bisa gitu ya. Karena kan sudah ikut diklat ya. Berarti ini adalah tagihan yang perlu diselesaikan, dan saya juga pernah menyampaikan ininya.
Jadi itulah Bapak Ibu tadi disampaikan pada sinkron antara yang disampaikan di PMM yang tadi dipresentasikan oleh Pak Kepala, yaitu masalah pembelajaran wayahana. Ini merupakan pertimbangan bagaimana menjadi bahan di dalam RKT. Gitu nih. Kalau prioritas yang paling susah itu juga yang hijau, kan udah hijau sebetulnya. Jadi anu paling prioritas adalah paling atas. Itu otomatis muncul paling atas. Jadi kalau di sana literasi paling atas berarti menjadi prioritas dalam RKS, harus masuk. Biasanya kan ditaruhkan ku anu kontrol mana tenang literasi padahal prioritas mana di RKS aja tuh. biaya rutin, biaya pengeluaran. Nah, jadi ini adalah literasi, numerasi, dan kualitas pembelajaran merupakan bahan yang dimasukkan prioritas dalam RKS kita. Nanti dirancang, jadi lalu diteruskan gunung kontrol, oh ayah iya, oh ayah iya mah. Jadi itu yang menjadi bahan kita. Jadi psikologi. Saya Pak. Ayana karena PMMD Pak, PMMD. Sebelum ke PMM penilaian kepala sekolah masih ada tadi karena tadi teh merupakan literasi. Coba sekarang buka lagi pada tombol yang bukan ini. Yang awal. Bukan. Kita yang mana? Terus. Terus. Ini ke dashboard PMM. Bukan ke ini depan penilaian ini. Dashboard. Nah, ini dia kan ayah latihan mandirinya, ayah komunitas belajar, ayah seleksi kepala sekolah, ayah LMS, ayah pengelolaan kerja, terus ayah OG, CP ATP, prakerja, dan asesmen murid. Tinggal klik asesmen murid. Nah ini ada asesmen tentang pembelajaran, terus solusi. Kemudian ada cari AKM kelas. Kemudian fasenya misalnya fase E. Kemudian, nah di sini mau literasi, mau numerasi. Misalnya literasi. Tuh kan ada contoh-contoh soal di literasinya. Kemudian misalnya klik hiji sastra gunakan asesmen ini, klik gunakan. Nah ini ada dua pilihannya, ayah online, ayah offline. Misalnya kita pilih yang unduh. Nah lanjutkan unduh. Nah ini kan. Nah jadi coba unduh. Nah ini contoh soal di nomor literasinya di bagian sastra. Jadi Bapak dan Ibu tinggal ke download contoh soalnya kumaha sih ada di sastranya. Kemudian download sehingga nanti menjadi file di kita. Ya, ini contoh literasi. Kemudian jangan khawatir karena ada kunci jawabannya. Kunci jawaban juga tinggal di download. Literasi download ya. Jadi tersedia contoh-contoh soal literasi dari PMM.
tinggal Bapak Ibu nanti dipelajari bagaimana karakter dari soal-soal yang muncul di literasi ini dan numerasi. Jadi itu contoh-contoh soal dan contoh-contoh lembar jawaban. Balik lagi. Jadi misalnya kita ingin fase F terapkan. Nah, kan banyaknya. Misalnya mau fiksi, gunakan asman unduh. Ya, inilah contoh-contoh soal di literasi fase F. Ya, tinggal bagi-bagi tugas kumaha caranya supaya ya kesuksesan lebih bagus jadi hijau ya. Ini contoh soal yang disediakan di PMM. Saya nama di download, saya ngalana bisa ngebujang di tutup. Jadi tinggal download, oke. Jadi bahan pembelajaran bagi anak-anak yang ingin mengikuti asesmen nasional atau mau klasikal juga boleh kayaknya. Jadi bisi mungkin di non pembelajaran belum menyangkut ini. Jadi karakternya yang diminta adalah apa yang diminta di asesmen nasional di bidang literasi ini. Dan sebagainya di literasi, berarti tinggal download, selesai di contoh-contoh soal juga lembar jawabannya sudah tersedia, sehingga tinggal pilih dan tinggal dipelajari. Pastinya. Nah sekarang kembali karena pengelolaan kinerja, lakukan penilaian. Ini ada 116 orang yang sudah mengajukan penilaiannya. Dari jumlah 116 baru 4 yang mengumpulkan. Coba ya. Yang jadi masalah adalah dokumennya ya. Kan sudah terbentuk ada komunitas belajarnya. Maka kepala sekolah sebagai penanggung jawab komunitas belajar seperti berhak menandatangan sertifikat kepala. Jadi misalnya kemarin workshop di mana di Garo itu kan sertifikat lain ya. Misalnya MPN mata pelajaran naon itu boleh ya. Atau antar sekolah. Jadi kan ada dalam sekolah, ada antar sekolah, ada literasi online ya, itu boleh digunakan. Jadi Bapak Ibu untuk dokumen silakan kreatif ya. Apakah melalui online, misalnya ada zoom-zooman yang dari luar, ikut lainnya. Jadi nanti tinggal kepala sekolah membaca ini, tinggal menilai, cuma dibagi-bagi ke kepala bola penyelira. Belum bisa non, bisa secerdoingnya. Bisa selesai waktunya kan mepetnya, tinggal November, Desember harus selesainya. Padahal ada 3 tahapannya, tahapan observasi, tahapan mengisi hasil observasi, dan nanti ada presentasi akhir. Jadi ini ada dua jabatan. Nah, karena semua ini ada 116, yang rating observasi ada 116. Kemudian nilai tindak lanjut belum, nilai refleksi masih belum, kemudian selesai juga belum. Berarti ini baru Bapak Ibu ngajukannya, tapi belum dinilai oleh kepala
sekolah, sehingga nanti sambil ada waktu silakan selesaikan sehingga nilai tindak lanjut nambahan terus nambahan jadi 116 sampai dengan selesai. Inilah yang menjadi tugas penilaian kepala sekolah. Semuanya 116 atau lebih? Kemudian yang aina anu kepala sekolahnya, coba ningali layarnya, Pak. Layar note. Nah, jadi sudah masuk ke saya nih, tanggal 12 November. Tinggal mungkin besok saya klik ininya. Tapi mungkin tidak hari ini ya. Jadi sudah ada 3 orang yang mengajukan. Kemudian misalnya saya klik nilai. Nah, sudah masuk pada tahapan 1-nya. Berarti tinggal saya klik ini. Kemudian saya nilai. Pak Agus Setiawan. Ini tinggal saya nilainya. Kepala sekolah melibatkan audiens sepanjang prestasi meliputi perhatian, interaksi, dan respon. Berarti wayahnya kayak tanya jawab ya. Karena ini menyangkut ininya. Jadi misalnya Bapak Ibu pengawal, Bapak Ibu guru ingin bertanya kepala sekolah kepada tadi yang disampaikan presentasi, silakan ya. Karena ada hak untuk menjawab dari audiensnya. Jadi ini saya tinggal klik mana kayak mana ya. Nah nu ya. Gampangnya. Kemudian diberi rekomendasi. Grandmaster dari Grandmaster kompetisi. Itu bisa hilang deh ya. Tapi mau disimpan Pak. Kumpulkan. Sebagai draft ya, nggak usah banyak. Ya nanti saya besok mungkin dinilai melanjutkan ininya, sehingga nanti sambil berjalan mungkin selama Novembernya melanjutkan ke pembinaan nilai dokumen tindak lanjut, kemudian nanti juga ada pembinaan kinerja pelaksanaan tindak lanjut. Berarti mungkin Desember masih ada pertemuan dengan saya untuk menyelesaikan hasil tindak lanjut. Anu kemarin ada mendesaknya bulan Juli pada selesai kumaha selesai. Mungkin mah selesai we kemarin mah jadi di botol wumpul. Jadi hari ini alhamdulillah
bisa dilaksanakan presentasi dari nilai baik dari kepala sekolah. Mungkin dari presentasi tadi ada hal-hal yang perlu didiskusikan kepada kepala sekolah, Bapak Ibu Bangga. Misalnya kapan menambah dari ulah 20 misalnya. Anu tadi dipresentasikan industri. So mangga naroskeun lah. Mengapa Didi? Karena ada kewajiban, bukan kewajiban. Tadi ada indikator bahwa audiensi bertanya kepada presentasinya, presentasi tadi kepala sekolah. Mangga pilih anu, pada duduk lah, kita nama ngobrol lah. Siap, mangga Pak Didi. Rencana. Jadi Bapak Ibu, program-program ke depan yang kelihatan masih lambat, karena kita memang sedang berbenah di SDM, terutama di ini program-program TEPA ya maksudnya, yang perlu ada penguatan itu dari sisi skill bisnisnya, terus juga melengkapi perlengkapannya, ya. Perlengkapan dirinya untuk mendukung PEPA, ya. Kemudian itu dari sisi pembelajaran, kalau manajemen kelas, karena banyak dari lulusan kita bukan dari keguruan, ya. Jadi dia langsung jadi guru. Nah, itu mungkin nanti akan menjadi prioritas sesuai dengan tuntutan ini. Kita kekurangan di sisi kemampuan manajemen kelas. Manajemen kelas itu harus menciptakan kondisi kelas yang kondusif, ya. Kita kemampuan analisis SWOT sekolah itu masih lemah di guru-guru itu. Kemudian apa lagi? Metode mah kadang-kadang bisa meratakan setiap itu metode nanti apa nih? Misalkan sama terus. Nah, kita bisa saja mungkin anak-anak itu metode itu harus dibuat karena sesuai atau kontekstual teaching ya, sesuai dengan konteksnya, pun bahasa Inggris bahasa Indonesia ya teh belajar tentang alam sekitarnya, berarti bawa keluar belajar berbahasa atau studi-studi perpustakaan. Makanya tadi Pak Iwan pembuatan ya, ruang baca tadi pagi di belakang ya Pak, belakang truk nanti nongkrong Pakohar. Nah itu hal-hal yang lain yang bisa dibiayai oleh bantuan operasional sekolah. Yang tidak bisa dibiayai tentunya kita mengadakan usulan-usulan ke provinsi melalui ini apa Dapodi, ya. Kemudian apa sistem Pak dana Takola. Nah, untuk Kementerian Takola itu desainnya seperti itu modelnya. Itu gambaran ke depan itu dan mulai November sekarang itu para lokasi sedang mendesain anggaran, program dan anggaran. Jadi sebagai bahan konsultasi dan lalu dia bisa dibayar atau tidak, bisa lebih baik. Juga dan anggaran juga udah didelegasikan ke lokasi masing-masing. Juga mana serem ya Bapak. Biaya tambahan mungkin biasa bisa berkaitan dan dicatat nanti oleh tim perancang anggaran. Bapak Ibu, apa kayak ini? Jadi di aspek yang dinilai dalam hal ini, yaitu aspek kedua perilakunya,
perilaku kepala sekolah, yaitu menyangkut pertama aspek pelayanan, yaitu memahami kebutuhan guru, tenaga pendidikan, orang tua dan masyarakat atau dunia kerja. Yang kayak milihna pada milih naon ya. Perwujudan nyata mengidentifikasi kebutuhan guru tadinya. Kira-kira program apa yang ingin diluncurkan tahun 2025 untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peserta didik. Jadi misalnya nanti akan dilihat di RKS-nya. Di RKS nanti akan menjadi prioritas yang nanti masuk dari PBD. Kemudian yang kedua, akuntabel. Melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, disiplin, cermat. Kompeten. Melaksanakan tugas dengan terbaik. Harmonis, membangun lingkungan belajar yang kondusif. Loyal, menjaga informasi yang bersifat sensitif. Adaptif, berpikir untuk proaktif untuk mengembangkan diri, guru, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat. Meningkatkan peluang yang lebih baik. Kolaboratif, bekerjasama dengan terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik, guru, tenaga pendidikan, orang tua, masyarakat, dan dunia kerja. Tadi belum saya lihat bagaimana peran dari Dodi atau guru tamu itu muncul di rapor ya. Ayah ini tamu ada. Jadi biasanya kayak muncul di rapor pendidikan itu munculnya. Jadi peran dari orang tua sebagai sumber belajarnya, orang tua sebagai sumber belajar, kemudian Dodi sebagai sumber belajar, itu nanti akan masuk ke dalam sulijarnya, juga termasuk nanti di dalam rapor pendidikan, sehingga misalnya keterlibatan orang tua di dalam P5 keagamaan misalnya pada muludan bisa wae ngundang orang tua sebagai narasumbernya, tapi didokumenkan itu teh orang tuanya, tapi segitu. Jadi bagaimana pentingnya peran orang tua, masyarakat, dan Dodi di dalam kerjasama membentuk pembelajaran yang lebih efektif dan berdampak pada anak. Jadi kelihatannya ini masih cenderung karena kolaboratif, kemudian berdampak pada masyarakat dan juga orang tua. Kemudian juga yang paling penting adalah nomor hiji, kerja memahami kebutuhan guru, tenaga pendidikan, orang tua, masyarakat, atau dunia kerja. Tadi disampaikan di rapor masih belum ada yang belum sesuai antara jurusan dengan pekerjaan. Ya mungkin sambil ke depan mikirkan kumaha caranya supaya lebih sesuai. Ini belum saya nilai, kemudian saya lompat lagi. Jadi dokumennya bedanya. Kelengkapan dokumen. Apa yang dilakukan dalam dokumen Pak Kepala? 3. Meningkatnya kerja satuan pendidikan atau meningkatnya karena sekolah melalui partisipasi kegiatan seminar, ayatnya gaduh.
lokakarya, konferensi, simposium atau studi banding. Ya, pernah kemarinnya studi banding yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Ayahnya tinggalkan di upload sertifikatnya. Jadi kalian bisa ke Bapak Ibu kunjungan industri kemarin tuh ya sertifikatnya ya, lebarnya. Padahal kita telah melakukan kunjungan industrinya. Karena ini diminta di sininya. Untuk ada mah kunjungan industri yang sertifikatnya kan? nggak ada amal. Soalnya kan selama ini mah belum pernahnya. Ini kan dimintanya nomor hijinya. Jadi mungkin lebih bagus nanti dibuatkan sertifikat. Nuka dua meningkatnya kerjasama sistem pendidikan, meningkatkan karir kepala sekolah melalui peserta coaching atau mentoring, pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah atau pengawas sekolah. Kosok ya. Cuma kalau pengawas tidak bisa mengeluarkan sertifikat, harus KCD nya. Ya mungkin IT BBGP nya, atau di BMTI. Guru penggerak kalau itu non. BBGP paling. BBGP. Ya bisa ya. Jadi 8 poin ya, ini 8 poin. Kemudian nukatilu anu kena aya nyata meningkatnya kerja pendidikan pegawai personal berpesan bagi peran baik yang menyelenggarakan komunitas belajarnya akhirnya tinggal disahkan berarti ini membentuk komunitas yang kemarin diselenggarakan oleh PMTI PBGP. Ya silahkan dibuatkan nanti tinggal di-upload nih. Berarti di SMK Petalong saya komunitas belajarnya. Eta kepala sekolah punya hak ya untuk nyetempelnya dari nomor stempel mah paling kepala KCD, kepala sekolah, hari pengawas atau biasa ya, terbiasa nyetempel. Ya. Oleh karena itu kebijakan ayah di kepala sekolahnya sebagai penyelenggara komunitas belajar. Jadi ini yang dimintanya. Jadi tiga hal ini pasti saya terus sekadu kepala mah. Tinggal lamun can aya dah pasti osoknya. Pasti osok kan pada buktinya ngadamelnya. Lamun misalnya Bapak Ibu can ngadu hasil komunitas ngadamelnya. Saan sok ngadamel sertifikat. Ya. Jadi ini yang diminta dokumennya nanti oleh saya yang perlu dipantau. Jadi 3 hal. Pertama, misalnya ini pilihan ya, salah satu. Jadi lamun kemarin tos kunjungan bus lebar ya, sertifikat ayat. Jadi misalnya berkunjung ke PT Anu kan tinggal ditawiskan ke PT Anu-nya. Jadi misalnya kepala sekolah sebagai penyelenggara kunjungan industri ke PT Anu, awis kumpul duduk sana gitu. Kemudian nomor 2 misalnya di kemarin ngiring naon di BBGP atau di BMTI ngiring tinggal aja nih. Belum terbit, nah sana nomor. Dia aku sudah tugas, Bisa Pak. Jadi lamun tanah terbit itu bisa dengan surat tugas. Surat pemanggilan. Ya. Kemudian nukatilu nyata praktik baik di komunitas belajar. Tadi kan disampaikan ada tingkat sekolah, ada antar sekolah, ada online-nya. Mangga balik mana? Gampang mah dalam sekolah. Tinggal ada amalnya, ada buktinya bahwa kepala sekolah sebagai penyelenggara di dalam komunitas belajar. Eta dokumen yang disiapkan oleh kepala sekolah.
anu guru mah beda deui nya mungkin naon guru mah itu terang ya. Kedah dibacaan. Jadi ini 3 komponen yang nanti akan kami lihat hasilnya di semester genap ini. Sehingga nanti muncul di sini di bagian kiri praktik kerja kinerja, kemudian ranting perilaku kerja. Jadi ada 2 hal yang nanti menjadi kemudian menjadi pertimbangan bagaimana kami atas nama kepala dinas menilai kepala